Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thomas Rumbekwan, salah satu anggota kelompok 3 mata kuliah penyusunan rencana bisnis dengan proposal bisnis yaitu usaha Sunny Farm dengan bentuk usaha tani yaitu peternakan ayam dan juga budidaya tanaman jagung. Alasan kenapa kelompok kami memilih judul tersebut karena seperti kita tahu sendiri, Indonesia merupakan negara agraris yang terletak di jalur Khatulistiwa, dan itu membuat Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi alam yang sangat luar biasa. Nah, salah satunya adalah sektor pertanian. Dan menurut data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2019, sektor pertanian menyumbangkan 12,72% terhadap PDB pada tahun 2019. Itu menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang menyumbangkan keuntungan terbesar kepada negara Republik Indonesia. Alasan kenapa kelompok kami memilih judul tersebut karena Indonesia merupakan negara agraris dan dilalui oleh jalur Khatulistiwa. Hal ini membuat potensi alam Indonesia sangat besar. Nah, salah satunya adalah sektor pertanian. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2019, sektor pertanian menyumbangkan 12,72% kepada PDB negara Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian masih menjadi andalan untuk menyumbangkan keuntungan kepada negara Republik Indonesia. Faktor selanjutnya yaitu mengenai tingkat pendidikan seorang petani. Nah, seperti kita ketahui bahwa menurut sensus pertanian pada tahun 2013, umur rata-rata petani yaitu 45 sampai 54, dan pendidikan terakhir mereka yaitu tamatan sekolah dasar. Nah, hal ini mempengaruhi proses faktor produksi yang dilakukan oleh petani dengan sistem yang biasa-biasa saja dan masih sangat tradisional, membuat hasil dari produksi itu pun tidak terlalu maksimal. Hal ini yang membuat kami sebagai mahasiswa dan agen perubahan untuk terutama bidang sektor pertanian membuat suatu usaha tani yang bisa membantu hasil produksi yang maksimal. Selanjutnya yaitu potensi wilayah. Seperti kita ketahui, banyak petani yang misalkan mempunyai 5 hektar wilayah, namun yang baru digunakan adalah 1 hektar wilayah. Nah, hal ini yang akan kami coba perbaiki dengan dari 5 hektar wilayah ini kita bisa memaksimalkan 2 jenis usaha dan membuat 2 hektar wilayah yang bisa salah satunya bisa membuat hasil produksi yang baik. Nah, itu menjadi alasan kenapa proposal kami ini dapat diterima dan dapat dikembangkan di sistem pertanian kita yang sekarang. Selanjutnya yaitu dalam merencanakan sebuah rencana bisnis pasti adanya dalam usaha tani itu yang namanya visi dan misi. Nah, di sini usaha Tani Farm mempunyai visi yaitu menjadi bisnis dengan bentuk sistem pertanian terpadu yang sukses menjadi percontohan untuk petani lain sampai tahun 2022. Kemudian misi kami itu membuat model sistem pertanian terpadu yang terintegrasi dengan baik. Yang kedua, membuat sistem pertanian terpadu yang dapat memanfaatkan segala output yang dihasilkan menjadi produk yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat dan petani yang ingin berkembang. Terima kasih. Untuk lokasi usaha tani, Sunny Farm berada di daerah Limamone Selatan, di mana lokasi ini cukup strategis dan jauh dari kerumunan yang akan memberikan dampak positif tentunya pada pelaksanaan usaha tani, di mana dengan jauhnya dari kebisingan membuat pelaksanaan usaha tani khususnya yaitu ayam petelur menjadikan ayam petelur itu jauh dari kebisingan dan dapat membantu ayam petelur tersebut menghasilkan telur yang berkualitas. Dan di daerah Limamone Selatan tersebut juga berada di daerah daratan yang tinggi dan juga memberikan dampak positif juga terhadap pelaksanaan usaha tani jagung karena tanah pada dataran tinggi itu sangatlah subur sehingga mampu mendorong pelaksanaan usaha tani jagung. Adanya keunggulan dari sistem usaha tani terpadu yang dilakukan oleh Sunny Farm itu ialah dengan menerapkan model sistem usaha tani terpadu yang menghasilkan produk pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Dan di sini keunggulannya itu kami ada dari segi ekonomi, di mana di sini adanya peningkatan pendapatan usaha tani.
Yang kedua yaitu dari segi lingkungan, di mana mengolah limbah yang kami hasilkan dan dapat didaur ulang kembali sehingga tidak merusaki lingkungan atau pencemaran lingkungan. Yang ketiga, segi sosial, di mana kami juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar atau membukanya lapangan pekerjaan yang baru. Dan tidak hanya itu saja, dengan adanya sistem usaha tani ini, maka kami juga dapat dikatakan mencari pemecah masalah dari permasalahan yang ada. Dengan adanya usaha tani ini akan memberikan dampak positif lainnya, seperti mengajak para petani ikut serta bertukar pikiran maupun menambah ilmu maupun yang lainnya. Serta kami juga akan nantinya melakukan bekerja sama tentunya dengan instansi-instansi pemerintahan seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan lain-lainnya, dan juga Dinas Pendidikan seperti universitas dan institusi lainnya. Selanjutnya yaitu pemasaran, di mana dari usaha tani kami ini kami melakukan pemasaran secara langsung maupun mulut ke mulut. Nah, di sini dapat dilakukan juga dengan media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Dan hal ini kami juga menyediakan layanan customer service yang bertujuan agar mampunya menjadi wadah bagi customer atau pelanggan kami yang menyampaikan keluh kesah atau pendapat mereka atau saran dan bagaimana untuk kelanjutan usaha tani kami yang menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu usaha tani jagung pipilan, di mana jagung merupakan tanaman pangan yang berada di posisi kedua setelah padi di Indonesia, di mana jagung merupakan kebutuhan pangan yang cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu komoditas jagung pipilan. Jagung pipilan ini merupakan suatu jagung yang dipergunakan sebagai kebutuhan bahan baku pembuatan pakan ayam maupun industri lainnya. Nah, di Indonesia sendiri kebutuhan jagung pipilan ini juga setelah semakin meningkat dalam kurun waktu 3 tahun, di mana adanya program pemerintah melakukan kebijakan dilarangnya pengimporan jagung pipilan ke dalam negeri yang bertujuan agar Indonesia mampu memproduksi kebutuhan jagung pipilan sendiri untuk kebutuhan dalam negeri. Dan ini memberikan dampak positif kepada para petani Indonesia yang mampu meningkatkan produksi jagung pipilan dengan menghasilkan selisih biaya produksi dan panennya itu cukup signifikan dan memberikan keuntungan bagi petani sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi usaha tani yang dilakukan oleh Sanifarm, di mana kami melakukan usaha tani ayam petelur dan jagung pipilan. Yang pertama yaitu usaha tani ayam petelur, di mana sama-sama kita ketahui bahwa telur itu bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok masyarakat, karena telur dapat dibeli dengan secara harga murah dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Nah, di sini juga di dalam budidaya ayam petelur itu juga tidaklah sulit, namun diperhatikan dalam pembelian bibit unggul, pembelian pakan, pemeliharaannya, pembelian obat, vaksin dan suplemen makanan, dan bagaimana teknis budidaya yang benar sehingga menghasilkan ayam petelur yang berkualitas sehingga menghasilkan telur yang juga berkualitas pula. Nah, di sini untuk ayam petelur itu juga dapat ditemui di swalayan, pasar tradisional, dan lain-lainnya. Dan itu juga dapat dan bisnis ini juga dapat dikatakan sebagai bisnis yang cukup menjanjikan. Baiklah, selanjutnya itu untuk perkiraan biaya dan pendapatan dari Sanifarm. Untuk biaya sendiri yaitu ada yang pertama biaya investasi. Biaya investasi untuk fasilitas penunjang kami itu sebesar kurang lebih 4 juta. Sedangkan untuk biaya investasi untuk ternakan ayam yaitu sebesar Rp22.879.000. Sedangkan untuk biaya investasi budidaya tanaman jagung yaitu sebesar Rp400.000. Untuk biaya yang kedua yaitu ada biaya produksi. Untuk biaya produksi sendiri untuk ternak ayam itu sebesar Rp3.253.000. Sedangkan untuk biaya produksi budidaya tanaman jagung yaitu sebesar Rp1.300.000. Untuk total biaya yang sendiri yang kami keluarkan yaitu sebesar Rp31.823.000.
Usaha Sunny Farm sendiri itu untuk ternakan ayam menghasilkan 3 jenis produksi, yaitu yang pertama telur ayam, yang kedua ayam potong, dan yang ketiga yaitu anakan ayam. Untuk telur ayam sendiri kami memproduksi per 3 bulannya itu sebanyak 180 tray telur ayam dengan harga per traynya itu sebesar Rp50.000. Sedangkan untuk ayam potong kami menghasilkan per 3 bulannya itu 90 ekor ayam potong, sedangkan untuk harganya yaitu per ekornya ada Rp30.000. Untuk bibit anakan ayam kami memproduksi per 3 bulannya yaitu sebanyak 750 ekor dengan harga per ekornya itu Rp5.000. Sedangkan tadi untuk ternakan ayam, selanjutnya yaitu produksi kami mengenai tanaman jagung. Untuk produksi tanaman jagung sendiri per 3 bulannya kami menghasilkan yaitu sebanyak 2000 kg jagung manis. Dengan harganya yaitu per kilogramnya sebesar Rp3.800. Total penerimaan dari usaha Sunny Farm ini sendiri yaitu per 3 bulan sebesar Rp21.750.000. Sedangkan pendapatan dalam 3 bulan yaitu sebesar Rp17.197.000. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu mengenai model kanvas bisnis usaha Sunny Farm. Nah, di sini model kanvas bisnis itu yaitu sebuah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis, di mana kita dapat memahami bisnis tersebut tanpa harus membuat dokumen bisnis plan yang panjang lebar. Di sini ada 9 pilar dari model kanvas bisnis. Yang pertama itu ada customer segment, di mana siapa pelanggan potensial dari produk yang akan kita usahakan. Di sini usaha Sunny Farm yaitu customer segments-nya masyarakat dan juga pedagang. Pedagang di sini pedagang pengecer dan juga pedagang pengumpul. Pilar yang kedua yaitu value proportion, di mana nilai tambah atau keunggulan dari produk atau usaha yang akan kita jalankan. Di sini value proportion dari usaha Sunny Farm ini yaitu produk yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, penerapan sistem usaha tani terpadu. Yang ketiga, penurunan biaya. Dan yang keempat, kegiatan yang ramah lingkungan. Pilar yang ketiga yaitu channel, yaitu media yang digunakan untuk mempromosikan usaha kita. Di sini Sunny Farm menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Yang kedua, menjualkan langsung produk kepada konsumen. Yang ketiga, penjualan produk kepada pedagang pengumpul ataupun pedagang pengecer. Pilar yang keempat yaitu customer relationship. Di sini customer relationship dari usaha Sunny Farm yaitu memberikan pelayanan yang baik atau customer service yang baik kepada konsumen. Yang kedua, pemberian intensif atau bonus ataupun diskon kepada pelanggan agar selalu tertarik membeli produk yang akan kita usahakan. Yang pilar yang kelima yaitu ada revenue streams, di mana struktur finansial dari bisnis yang akan kita lakukan atau produk apa yang akan menghasilkan pemasukan terhadap perusahaan atau bisnis yang akan kita jalankan. Di sini revenue streams dari usaha Sunny Farm yaitu penjualan hasil produk yang akan kita usahakan, yaitu penjualan dari produk telur ayam yang dari ayam petelur dan juga tanaman jagung. Selanjutnya pilar yang keenam yaitu key activities, di mana bagaimana bisa menciptakan value proportion untuk bisnis yang akan kita lakukan. Key activities pada usaha Sunny Farm ini yaitu penerapan sistem usaha tani terpadu dan juga penjualan hasil produk. Selanjutnya pilar yang ketujuh ada key research, yaitu sumber daya utama yang akan digunakan untuk menjalankan aset bisnis. Di sini key research-nya yaitu
bahan baku atau bahan-bahan yang diperlukan untuk proses budidaya. Yang kedua, fasilitas pendukung atau penunjang untuk proses produksi. Yang ketiga yaitu ada petani. Selanjutnya, pilar yang ke-8 itu ada key partnership, yaitu mitra yang kita butuhkan untuk menjalankan sebuah usaha. Di sini key partnership dari usaha Sanifarm itu ada dinas pemerintahan yang terkait seperti dinas pertanian. Yang kedua ada lembaga pendidikan seperti lembaga penyuluhan. Yang ketiga yaitu ada lembaga keuangan seperti koperasi ataupun LKMA dan badan-badan keuangan lainnya. Dan pilar yang terakhir itu ada cost structure, di mana biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas usaha yang akan kita lakukan. Nah, di sini cost structure dari usaha Sanifarm itu ada biaya pengembangan atau investasi yang digunakan untuk usaha yang akan kita jalankan. Yang kedua itu ada biaya produksi, di mana seperti biaya bahan baku, biaya listrik, biaya transportasi, dan lain halnya yang menunjang proses produksi produk yang akan kita hasilkan. Sekian penjelasan saya mengenai model kanvas bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan banyak maaf dan terima kasih. Jadi, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, usaha ini sangat menjanjikan. Seperti kita ketahui bahwa sistem pertanian terpadu itu merupakan suatu bentuk jenis usaha budidaya yang sangat efisien, dikarenakan apa yang kita hasilkan sebagai limbah itu bisa kita manfaatkan lagi. Lalu di sini pada sistem usaha kami ini kita akan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak seperti tadi ada petani, pemerintah dan juga pihak-pihak dari universitas. Sehingga di sini kita akan menjaga hubungan-hubungan baik dengan para mitra agar usaha ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu pasti sudah jelasnya bahwa dengan sistem pertanian terpadu ini kita akan menghasilkan suatu jenis budidaya yang sangat ramah lingkungan, yang tidak akan mencemari lingkungan dan juga berdampak baik terhadap lingkungan. Dan lalu di sini kita akan selalu berupaya menjaga komunikasi kepada para investor dan juga para mitra agar keberlangsungan dari usaha ini dapat berjalan dengan baik. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk jenis pertanian terpadu ini belum sangat banyak diterapkan di daerah sekitar, dikarenakan manajemen usaha yang sangat kompleks. Selain dari tempat berbudidaya, lokasi usaha kita ini akan kita jadikan sebagai pusat pendidikan bagi para petani, masyarakat, dan juga para mahasiswa. Sehingga di sini kita tidak hanya berfokus untuk menghasilkan keuntungan, tapi kita akan berbagi bagaimana sebenarnya berbudidaya tanaman juga ayam telur tersebut. Karena itu, kami berharap Bapak Ibu mau berinvestasi pada usaha kami ini. Karena dapat kita lihat pada cash flow-nya sudah berdaya positif pada bulan ke-5 dan juga keuntungan sudah tampak jelas pada bulan ke-6. Dengan kata lain, setelah 2 periode usaha, maka kita sudah dapat menikmati keuntungan dari usaha ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.